Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Pada video ini kita akan belajar bersama tentang materi dinamika litosfer ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi utamanya. Litosfer berasal dari dua kata, yaitu litos yang berarti batuan dan juga sfera yang berarti lapisan. Sehingga ketika digabungkan menjadi satu satuan nama yaitu litosfer, diartikan sebagai lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Jadi, pada materi kali ini kita akan mempelajari lapisan-lapisan yang ada di bumi ya. Mulai dari kulit bumi sampai dengan inti bumi. Seperti itu. Lapisan bumi. Ada 3 lapisan bumi yang utama. Yang pertama adalah litosfer atau keras atau kerak bumi. Ada 2, yaitu ada kerak benua dan juga kerak samudra. Lapisan yang kedua yaitu ada astenosfer, mantel atau selubung bumi. Ada 2 juga, yaitu ada mantel luar, astenosfer, dan mantel dalam namanya mesosfer. Yang ketiga itu ada core atau inti bumi. Ada 2 juga, yaitu outer core atau inti luar dan inner core atau inti dalam. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang lebih. Yang pertama adalah litosfer atau kerak bumi. Litosfer merupakan lapisan terluar bumi yang menjadi tempat kehidupan di bumi. Kedalamannya hanya sekitar 0 sampai dengan 100 km. Nah, intinya litosfer itu adalah lapisan paling luar yang menjadi tempat tinggal atau kehidupan manusia. Ada 2 jenis litosfer, yaitu yang pertama adalah kerak benua. Kerak benua tentunya berkaitan dengan benua atau daratan, berada di atas air. Kerak benua memiliki ketebalan 20 sampai dengan 75 km, densitasnya 2,6 gram per cc, lalu warnanya lebih terang, usianya sangat tua, 2 sampai 4 miliar tahun. Tersusun dari batuan granit dan juga batuan basal dengan komposisi logam yaitu silika aluminium atau biasanya disingkat dengan nama Sial ya. Sial. Nah, ini untuk yang kerak benua. Kerak benua ini adalah kerak atau lapisan paling luar bumi yang biasanya diinjak oleh manusia, yang menjadi tempat kehidupan manusia, bentuknya batuan. Yang kedua adalah kerak samudera. Letaknya berada di bawah samudera atau di laut ya. Nah, ketebalannya cukup tipis yaitu 5 sampai dengan 15 km. Kemudian densitasnya 3, warnanya lebih gelap, usianya lebih muda, berupa batuan endapan atas, batuan vulkanik, gapro, dan juga peridotit. Nah, komposisi logamnya yaitu adalah sima, silika, dan juga magnesium. Untuk memudahkannya seperti ini. Biasanya, ya teman pintar, kalau dari aku sendiri menghafalkannya seperti ini untuk komposisi logamnya. Kalau komposisi yang kerak benua, itu kan posisinya di atas. Otomatis yang lebih enteng. Nah, aluminium di sini ketika berada di air kan posisinya lebih enteng. Nah, jadi densitasnya lebih rendah dan berada di atas, seperti itu. Sebaliknya, untuk kerak samudra di sini kan densitasnya lebih rendah, lebih tinggi, densitasnya lebih tinggi. Ketika densitasnya lebih tinggi, maka bisa dikatakan lebih berat. Ketika lebih berat, maka teman pintar bisa asosiasikan bahwasanya kerak samudra itu tenggelam. Nah, kandungannya apa saja? Yaitu magnesium dan aluminium. Nah, kita asosiasikan atau bayangkan bahwasanya magnesium itu lebih berat, jadi akan tenggelam. Warnanya gelap. Kerak samudra ini lebih gelap karena ya bisa kita bayangkan saja ya, asosiasikan bahwasanya ketika berada di dalam laut maka posisinya lebih gelap. Sedangkan kalau di kerak benua itu kan di atas ya. Nah, di atas dan terpapar langsung dengan matahari sehingga lebih terang. Nah, itu hanya untuk memudahkan saja ya teman pintar. Nanti teman pintar bisa mempelajarinya sesuai dengan teknik atau cara belajar teman pintar yang lebih mudah. Seperti itu. Itu untuk pembahasan tentang litosfer. Lapisan yang kedua adalah astenosfer atau selubung bumi atau mantel bumi.
Lapisan astenosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah kulit bumi yang berupa magnesium dan juga silikat. Lapisan ini merupakan lapisan terbesar bumi dengan persentase 80% massa bumi. Astenosfer ini atau selubung bumi atau mantel bumi tepat berada di bawah lapisan litosfer. Nah, di sini menjadi lapisan yang paling besar dengan persentase massa buminya itu 80%. Persentasenya 80% massa bumi, maaf. Ada dua juga untuk mantel bumi. Yang pertama adalah mantel luar, namanya yaitu astenosfer. Kedalamannya 100 sampai dengan 700 km. Ketebalannya sekitaran 600 km. 600 km didapat dari mana? Yaitu dari rentang antara 100 sampai dengan 700 km. Sifatnya itu plastis, padat meleleh. Densitasnya 3,3, sedangkan temperaturnya 1300 sampai dengan 1500 derajat Celcius. Yang kedua, ada mantel dalam, namanya adalah mesosfer. Kedalamannya 700 sampai dengan 2900 km. Dengan ketebalannya sekitaran 2200 km. Sifatnya padat, kaku, densitasnya 5,7, kemudian suhunya yaitu 1500 sampai dengan 3000 derajat Celcius. Nah, teman pintar bisa ketahui bahwasanya semakin dalam, maka suhunya akan semakin tinggi. Dan semakin dalam pula biasanya densitasnya akan semakin besar. Seperti itu. Dan untuk lapisan yang kedua, yaitu mantel bumi. Lapisan yang ketiga, namanya adalah barisfer, atau core atau inti bumi. Barisfer ini merupakan inti bumi atau lapisan terdalam bumi dengan suhu yang sangat amat tinggi. Lapisan paling dalam di bumi. Nah, ini namanya barisfer. Lapisan paling luar tadi namanya adalah litosfer. Barisfer atau inti sama dengan litosfer dan juga astenosfer terdapat dua lapisan. Yang pertama adalah outer core, yaitu inti bumi luar. Kedalamannya sekitaran 2900 sampai dengan 5100 km dengan ketebalan sekitaran 2250 km. Terdiri atas besi dan juga nikel cair. Nah, suhunya 3900 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah inti bumi dalam atau inner core. Kedalamannya 5100 km sampai dengan 6378 km dengan ketebalan sekitar 1250 sampai dengan 1278 km. Terdiri dari nikel besi padat. Temperaturnya sangat tinggi yaitu 4800 sampai dengan 6000 derajat Celcius. Semakin tengah atau semakin dalam ke inti bumi, suhunya semakin tinggi. Nah, khusus untuk core atau barisfer ini memiliki kandungan yaitu Nive atau nikel ferrum. Ferrum itu adalah besi. Kalau yang outer itu bentuknya masih cair. Kalau yang di core atau inti bentuknya semakin padat. Seperti itu. Oke, teman pintar, itulah pembahasan berkaitan dengan materi dinamika litosfer, berkaitan dengan lapisan-lapisan bumi ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas materi siklus batuan, yaitu bagaimana batuan bisa terbentuk dan mengapa terdapat berbagai macam batuan yang ada di bumi. Jadi, supaya teman pintar tidak ketinggalan video-video kita yang terbaru, jangan lupa untuk ikuti channel YouTube kita, yaitu Kita Pintar, dengan cara subscribe, like, dan juga komen, supaya aku lebih semangat nih untuk berbagi ilmu kepada teman pintar semuanya. Oke, see you in the next video. Sampai jumpa. Terima kasih.